Selamat datang di channel Palmira. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Supaya semakin semangat bikin video baru untuk teman-teman semua. Palmira edisi kali ini akan mengulas kisah tentang Ksatria Templar. Ordo militer Kristen terkuat pada abad pertengahan. Setelah pasukan Kristen merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim, pada Perang Salib pertama tahun 1099, kelompok peziarah dari seluruh Eropa mulai mengunjungi Tanah Suci Yerusalem. Dalam perjalanan banyak dari mereka dirampok dan dibunuh saat melintasi wilayah yang dikuasai Muslim. Sekitar tahun 1118, seorang ksatria Prancis bernama Hugues de Payens membentuk sebuah ordo militer untuk melindungi para peziarah dari Eropa di Tanah Suci. Ordo militer ini mendapat dukungan dari penguasa Yerusalem, Raja Baldwin II. Nama ordo militer mereka yaitu The Poor Knights of the Temple of Solomon. Nama itu diambil dari markas pertama mereka yang terletak di kompleks bekas kuil Raja Salomon, atau Sulaiman, yang juga disebut Dome of Rock, atau Masjid Al-Aqsa. Ordo militer ini kemudian dikenal sebagai Ksatria Templar. Pada tahun 1129, kelompok tersebut menerima dukungan resmi dari Vatikan, dan dukungan dari Bernard de Clairvaux, seorang kepala biara Prancis terkemuka. Tahun 1139, Paus Innocent II memberikan hak khusus kepada Ksatria Templar. Di antaranya, para Ksatria Templar dibebaskan dari pembayaran pajak dan tidak berada di bawah otoritas siapapun kecuali otoritas Paus. Ksatria Templar mendirikan jaringan bank yang mempunyai pengaruh sangat besar. Sistem perbankan Ksatria Templar memungkinkan peziarah untuk menyimpan aset di negara asal mereka, dan menarik dana di Tanah Suci Yerusalem. Ksatria Templar tumbuh menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan di Eropa Barat. Pada puncak kejayaannya, Ksatria Templar memiliki pasukan kavaleri, infanteri, dan armada kapal dalam jumlah yang besar. Memiliki Pulau Siprus di Mediterania, dan menjadi institusi keuangan yang sangat kaya. Sehingga mampu memberikan pinjaman kepada para raja dan bangsawan Eropa. Tugas Ksatria Templar juga diperluas, dari tujuan awalnya yang hanya untuk melindungi peziarah dari bahaya, kemudian menjadi pembela pasukan salib di Tanah Suci, ketika terjadi konfrontasi militer dengan penguasa Muslim. Selama Perang Salib berkecamuk, sepak terjang Ksatria Templar di medan perang yang luar biasa, menjadikan mereka sangat disegani. Dengan semangat keimanan yang kuat, dan prinsip berperang mereka, yang tak kenal akan rasa takut, menjadikan Ksatria Templar pantang untuk mundur kecuali kalah besar dalam jumlah pasukan. Ksatria Templar adalah ordo militer Kristen yang paling ditakuti kaum Muslim. Bahkan, Sultan Saladin, yang terkenal akan kebijaksanaan dan belas kasihnya, tidak memberikan pengampunan bagi satupun Ksatria Templar yang tertawan setelah kekalahan pasukan Kristen di Perang Hattin tahun 1187. Pada akhir abad ke-12, pasukan Muslim merebut kembali Yerusalem dan mengubah jalannya Perang Salib. Satu persatu kota dan benteng pasukan salib jatuh ke tangan pasukan Muslim. Hal ini memaksa Ksatria Templar untuk beberapa kali memindahkan basis pertahanannya. Dan berakhir ketika jatuhnya kota Acre, sebagai pertahanan terakhir pasukan Kristen di Tanah Suci pada tahun 1291. Pada tahun 1303, Ksatria Templar kehilangan pijakannya di dunia Muslim.
basis operasi Ksatria Templar kemudian dipindah ke Eropa dengan pusat operasi di kota Paris. Kehancuran Ksatria Templar berawal dari perselisihan dengan Raja Perancis Philip keempat. Hal ini dipicu oleh penolakan Ksatria Templar untuk memberikan dukungan dana bagi Raja Philip keempat ketika berperang melawan Inggris. Raja Philip keempat berusaha mencari dukungan dari Vatikan untuk mengucilkan Ksatria Templar. Tetapi Vatikan tetap pada pendiriannya untuk menolak memberikan dukungan kepada Raja Philip keempat. Situasi berubah ketika Paus Clement kelima terpilih. Raja Philip keempat mendapat dukungan dari Vatikan untuk mengucilkan Ksatria Templar. Pada hari Jumat, 13 Oktober 1307, sejumlah Ksatria Templar di Prancis ditangkap, termasuk pemimpin tertinggi, Grand Master Jacques de Molay. Ksatria Templar yang ditangkap kemudian disiksa secara brutal. Penyiksaan terus dilakukan sampai mengakui tuduhan palsu yang ditujukan. Mereka dituduh melakukan penyimpangan ibadah, homoseksualitas, korupsi keuangan, penyembahan syaitan, penipuan, meludahi salib dan banyak lagi. Jika Ksatria Templar masih hidup setelah menjalani berbagai siksaan, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati dengan dibakar. Di bawah tekanan dari Raja Philip keempat, pada tahun 1312, Paus Clement kelima dengan terpaksa membubarkan Ordo Ksatria Templar. Harta benda dan aset keuangan Ordo Ksatria Templar diberikan kepada Ordo Ksatria Hospitallers. Namun, diperkirakan Raja Philip keempat dan Raja Edward kedua dari Inggris yang merebut sebagian besar kekayaan Ksatria Templar. Pada tahun 1314, pemimpin tertinggi terakhir Ksatria Templar, Grand Master Jacques de Molay, dieksekusi mati dengan dibakar di tiang pancang dalam kondisi hidup. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, jangan lupa untuk support channel Palmera dengan like, share dan subscribe. Take care.